Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mercusuar tua yang berdiri kokoh di atas karang tajam pesisir Skotlandia. Di sana, seorang pria bernama Michael Mason menjalani hidup yang sangat disiplin dan benar-benar terisolasi dari peradaban. Setiap pagi, jauh sebelum matahari terbit, dia sudah melakukan latihan fisik yang sangat berat dan menghabiskan sisa waktunya dengan bermain catur sendirian. Mason sebenarnya adalah mantan agen elit unit Black Kit yang sengaja menghapus seluruh identitasnya karena itu terjadi karena sebuah misi di Iran yang hampir merenggut nyawanya. Satu-satunya kontak Mason dengan dunia luar hanyalah seorang paman kurir yang rutin mengantar stok makanan dan minuman keras setiap minggu. Si paman selalu membawa keponakannya yang bernama Jesse. Jesse sendiri sebenarnya sangat kesal karena menurutnya Mason adalah pria botak yang sombong dan tidak punya sopan santun lantaran tidak pernah mengucapkan terima kasih setiap kali mereka datang membawa pasokan. Most people just say thank you. Situasi yang tenang itu berubah total saat sebuah badai besar yang tidak terprediksi menghantam wilayah tersebut. Kapal milik paman mengalami mati mesin secara mendadak dan hancur berkeping-keping setelah menabrak karang tajam tepat di mata Mason. Dia berhasil menarik Jesse dari gulungan ombak yang ganas. Kejadian ini membuat Mason terpaksa mengurus Jesse di dalam mercusuar. Where's my uncle? The trawler went down. He was trapped. Jesse yang masih trauma dan sangat ketakutan sempat mencoba menyerang Mason menggunakan pisau dapur karena mengira pria asing itu adalah orang jahat. When you use a weapon, you never operate from fear. Namun dengan ketenangan yang luar biasa, Mason mengajari Jesse cara memegang pisau dengan benar untuk bertahan hidup. Di momen inilah Mason akhirnya membuka diri dan bercerita bahwa paman Jesse sebenarnya adalah mantan rekan militer yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya dari maut. How did you know my uncle? We served together in the Royal Marines. Masalah menjadi semakin rumit saat infeksi di luka kaki Jesse akibat hantaman badai mulai memburuk dan memerlukan antibiotik yang kuat. It's infected. Can't we just go to a hospital? No. Mason tidak punya pilihan lain selain pergi ke kota terdekat untuk membeli obat-obatan.
Meskipun dia sudah berusaha bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak mencolok, wajahnya tertangkap secara tidak sengaja oleh kamera ponsel seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di depan apotik. Di London, sistem intelijen super canggih bernama TEA atau Total Human Engagement Analytic milik M60 langsung mendeteksi kecocokan retina wajahnya. Di sistem tersebut terdeteksi bahwa Mason adalah buronan paling dicari. Did the medicine do its work? That should be as good as new. Mason yang menyadari akan ada bahaya, langsung menyuruh Jesse masuk ke kamar mandi. Tim elit telah mengepung mercusuar tempat Mason dengan persenjataan lengkap. Terjadi baku hantam dan tembak-menembak yang sangat hebat. Namun, di tengah kekacauan itu, anjing kesayangan Mason ditembak mati oleh agen yang masuk lewat jendela. Dan Jesse berhasil diculik oleh Walkman untuk dijadikan jaminan. Akan tetapi, Mason berhasil menyelamatkan Jesse. Sorry, old boy. Okay, I'll be there. Setelah seluruh anggotanya meninggoy, pemimpin M60 memanggil agen paling bengis. Who's our nearest Tier 1 asset? Workman. Ya, itu adalah Walkman. Roberta merasa ada kejanggalan setelah ia tahu kalau Mason adalah legenda M60 10 tahun lalu, sebelum Mason dikabarkan meninggoy. That's that guy. Michael Mason. Merasa janggal, Roberta mulai menyelidiki Panjul karena Mason adalah anak buah Panjul di masa lalu. Does the name Michael Mason ring any bells? He was sent to eliminate a foreign intelligence officer. Instead, he spared the target, falsified his report, and then disappeared. And Mason was one of them. Yeah, he was one of the first. Tanpa sepengetahuan Roberta, Panjul juga berpesan kepada Walkman agar membunuh Mason dan Jesse. Just don't ever let it break your spirit. No matter what. Karena sebelumnya sudah janjian, Mason pun akhirnya bertemu dengan teman lamanya yang merupakan seorang hacker yang sama-sama mengasingkan diri.
Di mana si hacker ini jugalah yang sudah memalsukan kematian Mason, seolah tewas dalam misi 10 tahun lalu. Di kediaman si hacker, Mason memintanya untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Akhirnya si hacker berhasil menemukan bahwa Panjul adalah pelaku utama yang menginginkan Mason mati. Mendengar nama Panjul, Mason tampak tidak terlalu kaget. Setelah tahu bahwa Panjul adalah dalang utamanya, sekarang sudah jelas siapa target yang harus Mason cari. Mason berniat akan mendatangi Panjul terlebih dahulu. You really think he still wants you dead after all this time? Manafort. Masalahnya sekarang adalah Jesse jelas tidak bisa dilibatkan dalam aksi ini. Ia butuh orang yang tepat untuk memastikan Jesse tetap aman. Mason akhirnya teringat dengan satu orang yang pernah ia bantu di masa lalu. Orang itu adalah bernama Kamal, seorang bos mafia yang punya hutang budi terhadap Mason. Manafort knows who she is now, which makes her a loose end. This is where we part ways. Can you keep her here? I'm sorry I'm such a drag to you. Hey, Jesse, wait. Saat sang hacker sedang menyiapkan mobil, Mason tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari balik pintu. Dan tiba-tiba... Walkman ternyata punya kepentingan pribadi, yaitu ambisi membunuh seorang legenda dan menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari Mason. Mason berhasil kabur dan tak lama Panjul pun menanyakan perkembangan misinya. Yang karena Walkman tak kunjung berhasil, Panjul pun menghubungi pasukan tentara bayaran yang paling elit untuk ikut dalam masalah ini. We're doubling down. Get your team ready. Yes, sir. Kembali ke mereka yang sudah sampai di tempat aman. Mason menyuruh sang hacker untuk turun dan cari rumah sementara untuk bersembunyi. Sesuai rencana sebelumnya, Mason akan menemui seorang bos mafia untuk menitipkan Jesse dan akan mendatangi Panjul untuk membuat perhitungan. Malam itu Mason menemui Kamal di sebuah klub. Akan tetapi, Take me to Kamal. I'll break your other wrist. tanpa Mason sadari, saat ini Panjul sedang mengawasinya melalui kamera pengawas yang ada di depan klub. Sehingga Panjul dengan cepat memberikan lokasinya kepada pasukan tentara bayaran yang langsung meluncur saat itu juga. Tell him it's Michael Mason. Do you know Michael Mason, boss? Ya, ini adalah Mr. Kamal, bos mafia yang punya hutang budi di masa lalu kepada Mason. Dengan pengaruh yang cukup kuat dan sulit disentuh pihak aparat dan pegawai pajak, Kamal bersedia membantu Mason. Ia akan membawa Mason ke salah satu kota Spanyol.
Mason hanya perlu membawa Jesse ke sebuah pelabuhan dan anak buahnya akan menjemputnya di sana. Tepat saat Mason dan Jesse akan berangkat ke pelabuhan, muncullah tentara bayaran yang sudah sampai di klub malam. Dan ini adalah aksi Mason. Asoy. Karena sedang asik bertarung, Mason tak sadar jika saat ini Jesse sedang diculik dan dibawa ke dalam sebuah mobil van. Selesai menumbangkan semua musuh, barulah Mason sadar jika Jesse sudah tidak ada. Namun berkat bantuan sang hacker yang meretas kamera pengawas, Mason langsung berlari mengejar mobil van tersebut sehingga setibanya di pelabuhan, terlihat sudah ada anak buah si Kamal yang datang untuk menjemput Jesse. Namun, Jesse menolak untuk pergi tanpa Mason. Akan tetapi setelah Jesse pergi, Mason pun langsung menghadapi Walkman. Pertarungan brutal terjadi secara dekat. Mason mengambil sebuah langkah dengan rantai Franco dan Walkman pun tewas. Sedangkan Panjul sangat terkejut setelah melihat penjaganya. Dan dari belakangnya sudah ada Mason yang berniat untuk menyelesaikan semua ini. Meskipun Panjul sempat menawarkan kehidupan baru, makan 3 kali sehari, dengan menu rumah makan sederhana yang harganya tidak sesederhana itu, dan ditambah bebek carok tretan muslim yang bumbunya dibuat oleh istrinya. Akan tetapi, Mason yang sudah muak dengan omongan Panjul tanpa banyak cincong, 3 bulan setelahnya di wilayah bernama Ronda di Spanyol. Di sini terlihat Jesse yang sedang membaca buku. Dari kamera CCTV, Roberta memantau pergerakan Jesse tapi tidak menemukan keberadaan dari Mason. Tak lama kemudian seseorang mengarahkan kamera CCTV ke arah atas dan Jesse mendapatkan sebuah hadiah berupa bidak catur. Yap, betul. Siapa lagi kalau bukan Mason yang terlihat bahagia melihat Jesse mendapatkan kehidupan yang baru. Dan film pun berakhir. Pesan hari ini, jangan berharap kepada manusia, karena kepada sang penciptanya saja masih suka berkhianat. Apalagi ke sesama manusia. Gracias.